Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Fa uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat yang senantiasa membimbing masyarakat, yang selalu kita nantikan dawuh-dawuhnya. Hadratul afadil, para pemimpin formal, sipil, kepolisian, tentara maupun juga yang non formal, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para bini sepuh yang kami hormati, yang hadir, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah menghimpun kita di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Nabi SAW menyatakan, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang merdeka, kita perlu telisik judul ini. Yang pertama, apa makna rumah? Rumah bisa jadi dalam makna di bahasa kita bangunannya, tetapi juga rumah adalah isi dari bangunan itu. Bahasa Inggris mengenal konsep ada house, bangunan rumahnya, ada home. Segala sesuatu yang menjadi isi rumah itu dari hubungan di antara para penghuninya. Dalam bahasa Arab memang ada al-bait, tetapi konsep yang lebih indah lagi adalah al-maskanah, sesuatu yang di dalamnya terkandung makna ada ketentraman, ada tempat yang menjadi penjaga dari dosa-dosa, ada tempat yang menjadi penaut ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri beserta anak-anaknya, ada makna kecenderungan satu sama lain untuk saling menjaga. Sudah kita, bukan lagi aku dan engkau, untuk menemukan ketentraman yang sebenar-benarnya ketentraman dari segala sesuatu yang bergolak di luar rumah. Itulah al-maskanah, sehingga kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bahwa yang di surga kelak istilahnya adalah wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Wa masakin jamak dari maskanah, satu hunian-hunian yang penuh dengan ketentraman,
di dalam surga Aden di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah adalah bangunan sekaligus isinya yang mampu melindungi, menjaga dan menumbuhkan cinta kasih yang kokoh. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, semut yang melihat kedatangan bala tentara Sulaiman berkata kepada teman-temannya sesama semut, "Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Semut itu berkata, "Ya ayuhan naml, wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian, maskanah-maskanah kalian yang akan menjaga kalian, melindungi kalian. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu, supaya Sulaiman dan bala tentaranya jangan sampai menginjak kalian." Kata yakhtimannakum dari kata khatama itu arti aslinya pecah berantakan. Jadi menginjak sampai pecah berantakan. Menarik sekali kata ini, karena kata Syekh Quraim Ar-Rajih dalam salah satu muhadharah beliau mengatakan Allah memilih kata ini sebab ternyata menurut penelitian semut itu sel-sel tubuhnya seperti kristal. Kristal itu kalau terinjak dia pecah berantakan. Maka digunakan kata-kata la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Quran itu kalau membuat pilihan kata, masya Allah, teliti sekali. Wahum la yash'urun, dan di sini dicantumkan adanya prasangka baik dari seekor semut. Semut itu mengatakan wahum la yash'urun, sedangkan mereka pasukannya Sulaiman tidak menyadari kalau menginjak kalian. Ini namanya prasangka baik, Pak. Kadang-kadang yang perjurit jalan itu ada juga yang usil memang sengaja nginjek-injek semut, itu ada. Tetapi semutnya berkata wahum la yash'urun, khawatirnya mereka tidak menyadari kalau mereka menginjak kalian. Ini semutnya berprasangka baik, masya Allah. Dan semut ini mengajak untuk masuk ke dalam maskanah. Maka kata para ulama, masya Allah ya, ini semut ngomong menyelamatkan nyawa sesama temannya semut untuk masuk ke dalam sarang-sarang mereka. Itu diabadikan oleh Al-Quranul Karim kata-katanya. Di antara omongan kita ada yang sudah diabadikan oleh Al-Quranul Karim? Tidak ada, kalah sama semut. Maka kenapa ucapannya semut ini istimewa? Kata para ulama, karena semut ini ucapannya untuk menyelamatkan sesama semut. Maka kalau semut menyelamatkan semut saja ucapannya layak diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, lebih-lebih lagi kalau manusia menyelamatkan sesama manusia. Lebih layak lagi untuk diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ucapan seseorang untuk menyelamatkan sama manusia. Bagaimana kemudian kita menyelamatkan jiwa yang ada di Lombok, yang ada di Palu, yang ada di Donggala. Ucapan semacam itu lebih tinggi nilainya daripada ucapan semut yang diabadikan Al-Quran Al-Karim ini, karena menyelamatkan nyawa manusia. Dan yang namanya semut itu kalau mati sebenarnya selesai kisah. Tetapi manusia kalau mati dia memulai hidup yang baru di alam yang baru. Maka dikatakan oleh para ulama dalam tadabbur tentang ayat ini, semut menyelamatkan semut mulia, manusia menyelamatkan nyawa manusia mulia. Lebih mulia lagi manusia menyelamatkan hidup akhiratnya manusia. Itu yang paling mulia. Maka dikatakan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Maka tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh kemudian dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semut yang menyelamatkan semut ke dalam sebuah rumah. Tapi pelajarannya penting bagi kita. Kita ini memang perlu rumah. Setiap kita perlu tempat untuk kemudian menyelamatkan diri kita dari berbagai hal di luar sana, bahaya-bahaya. Ada bahaya yang sifatnya lahiriah. Dulu orang membangun rumah tinggi supaya bisa menjaganya dari binatang buas, dikasih panggung, ada tangganya, maka ada tangga rumah. Tapi nanti yang kita bahas bukan tangga rumah, melainkan rumah tangga. Bedanya nanti kita akan lihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjaga dari bahaya-bahaya fisik, angin, hujan, panas,
gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ya, tetapi yang lebih tinggi lagi secara maknawi, rumah itu harus menjaga seorang manusia dari bahaya-bahaya ruhiyahnya. Maka dikatakan tentang tafsir makna litaskunu ilaiha, tentang seorang istri yang menjadi sakinah bagi suaminya itu, makna pertama litaskunu ilaiha adalah litasta'ifu biha, supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran istrimu. Jadi ternyata sakinah itu pertama-tama bukan soal tidak ribut, Pak, bukan soal tidak bertengkar, bukan soal tidak cekcok, bukan soal tidak bersuara tinggi, bukan soal tidak pernah berbeda pendapat. Bukan. Sakinah pertama-tama yang dikehendaki Allah itu adalah kehadiran istri bisa menjaga suaminya dari jatuh ke dalam dosa-dosa yang keji dan yang nista. Hadirnya suami bagi istrinya bisa mencegah istrinya dari jatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna sakinah yang paling asasi. Oleh karena itulah kepada para suami Rasulullah SAW ngendika, jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, dan dia tertarik kepada wanita itu, apa yang harus dilakukan? Pulanglah ke rumah kalian, temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya untuk yang sudah menikah. Kalau belum menikah, tergoda di luar, pulang juga mau ngapain gitu. Yang berbahaya ini hadis ini gitu. Sampai sedemikiannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kita satu makna bagi rumah kita, menjaga kita dari dosa-dosa. Ini tadi, jadi maskanah itu. Lebih-lebih kita ini memerlukan bukan cuma rumah di dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi rumah di surga. Jangan-jangan kita memperbagus rumah kita di dunia, pondasinya kokoh, tiang-tiangnya kuat, lantainya kinclong, dindingnya kemilau, atapnya bagus, bersinar, kalau dilihat dari pesawat kelihatan gitu. Masya Allah, megah, mewah. Bagaimana dengan rumah kita di surga kelak? Apakah sudah dipasang pondasinya? Apakah sudah dinaikkan bata-batanya, dinding-dindingnya? Apakah sudah mencukupi untuk kita nanti berbekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi inilah rumah dalam segala maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada tangga. Tangga kalau di depan rumah namanya tangga rumah. Tapi kalau tangganya mengiringi rumah, berarti tangga itu menuju ke satu titik yang jauh lebih tinggi. Rumah yang ada tangganya disebut rumah tangga, yaitu tangga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuannya orang berumah tangga adalah untuk menggapai rumah tangga sejati kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Relationship goals, tujuan kita membangun, menjalin hubungan dengan pasangan kita, istri kita di dunia itu adalah untuk qila dakhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun, dikatakan masuklah ke dalam surga kalian dan istri-istri kalian digembirakan oleh Allah dengan memasuki surga kembali sebagai keluarga, sebagai suami dan istri. Nah, saya itu pernah mengisi taklim, di pertanyaannya ada yang unik dan saya kaget. Pertanyaan uniknya itu adalah, Ustadz, kami suami istri di dunia, alhamdulillah kami saling setia dan saling menyayangi, tapi nanti kalau masuk surga, istri saya pengen punya suami selain saya dan saya pengen punya istri selain istri saya, apakah begitu dibolehkan? Gitu. Saya itu garuk-garuk kepalanya lama mau jawab itu. Umumnya orang kalau suami istri di dunia, ya pengennya suami istri di surga. Iki kok aneh gitu, ada something ini gitu kan. Jadi secara umum kita ingin relationship goal kita nanti kalau masuk surga, istri kita di dunia itu adalah juga istri kita di surga, Pak. Meskipun tentu saja nanti wujudnya tidak yang seperti yang sekarang. Makanya bapak-bapak sabar saja, Pak. Adanya yang sekarang ini terima dulu, konaah dulu kan gitu. Nanti kalau masuk surga, istri-istri bapak itu nanti kalau masuk surga, dia 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik, Pak. Kalau masuk surga, Bu.
Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ibu-ibu ini nanti kalau masuk surga, Masya Allah, itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Maka bapak-bapak sekarang kalau lihat istrinya kok sedang penampilannya janura karuan gitu ya, masak di dapur yang dimasak bumbunya jelantah, pakai terasi, nyambel, gudres, keringet gitu ya istrinya, dasternya daster khusus dipakai masak, sudah 7 hari nggak ganti, baunya nggak karuan, belum mandi, roll rambut masih dipasang, masker belum dihapus gitu ya. Masya Allah, kalau tidak berkenan penampilannya di hati kita, di mata kita, kita katakan kepada istri kita, sedang menyamar ini. Aslinya istri saya itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Ini kalau lagi begini ini sedang menyamar. Dan bapak-bapak itu kalau mengungkapkan cinta kepada istri, jangan cuma kalau istri pas lagi cantik, Pak. Kalau pas lagi begitu itu peluk dari belakang terus dicium. Nanti dia pasti nyikut kita terus bilang, opo sih gitu. Apa sih gitu kan. Nah pada saat itu ungkapkan cinta dengan tulus dengan mengatakan, mencium kamu, memeluk kamu saat kamu cantik dan rapi itu biasa. Mencium kamu, memeluk kamu di saat seperti ini adalah jihad akbar gitu. Itu kan ungkapan cinta yang tulus gitu ya Pak ya. Itu yang seperti itu. Apalagi kalau dia baru bangun tidur gitu ya, mukanya masih nggak karuan gitu. Ungkapan cinta Pak, senyumin kemudian katakan Masya Allah, ternyata di sampingku ada wanita tercantik nomor 2 sedunia. Terus dia nanti akan cemberut, tambah cemberut, bilang, kok nomor 2? Nomor 1-nya siapa? Ya kamu juga kalau pas lagi senyum. Oh itu Pak, sampai tahun depan masih ingat Pak diberlakukan. Ini kalau suami itu lembut itu ya, gombal fisabilillah gitu. Ini sunnah yang sering terlupakan itu. Bapak-bapak itu gombal fisabilillah sama istrinya itu sunnah yang sering terlupakan. Kanjeng Nabi itu Masya Allah sampai-sampai mengizinkan kita berbohong kepada istri untuk menyenangkan hatinya. Termasuk bohong yang dibolehkan, ngomong sama istri, kamu tuh wanita tercantik di hatiku. Bohong apa jujur Pak? Bohong juga berpahala, jujur juga berpahala. Insya Allah Pak, tidak masalah. Aku belum pernah makan masakan sayur lodeh seenak bikinanmu Emi, Masya Allah. Bohong apa jujur Pak? Bohong maupun jujur sama-sama berpahala. Sa-RT ini tadi tak perhatikan di pengajian itu ya, mataku susah berpaling darimu Emi. Padahal pas pengajian ustadz tak gatek ke, aku gatek rahimu wayu gitu. Soalnya istrinya memang dandannya kalau ke pengajian. Kalau di rumah nggak pernah dandan, ini repotnya. Tabarakar Rahman, ini cara kita untuk mengapresiasi. Kanjeng Nabi SAW itu pernah ngendika kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, wahai Aisyah, di dalam mimpiku diperlihatkan ada sebuah tandu terbuat dari cahaya, diusung oleh para malaikat yang mulia. Tabir tandu itu terbuat dari sutra surga yang berwarna hijau kilau kemilau. Aku mendekat ke arah tandu itu dan aku bertanya kepada malaikat yang mengusungnya, siapakah yang ada di dalam tandu ini? Malaikat menjawab, ini adalah istrimu di dunia hingga ke surga. Lalu aku buka penutup tabirnya dan di dalamnya kulihat ada wajahmu yang bercahaya. Tuh ibu-ibu bilang Masya Allah gitu. Oh kayaknya lama banget gak digituin sama bapak-bapak. Ayo Pak, yang kreatif Pak, ngomong sama istri yang mesra, guanjaran tok Masya Allah. Dan Masya Allah moodnya istri itu kalau dipuji sejak pagi seharian akan luar biasa Pak. Nggak usah disuruh bikinin kopi paling enak untuk Bapak. Nggak usah disuruh nanti penjenengan kundur dari kantor disambut di depan pintu, kita mengucap Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Papa gitu. Masya Allah luar biasa sambil ngangkat kaki satu, Papa gitu.
Jadi disambut, diambil tasnya gitu ya, dicium tangannya, kita dipersilahkan duduk, dilepas sepatunya, dipijit-pijit kakinya. Masya Allah, luar biasa. Bu-ibu terus yo, jangan kemudian ini kopi mana kopi, kopi GDW. Memuliakan suami dengan khidmah itu juga adalah pahala yang sangat besar. Seorang lelaki itu akan menjadi seorang yang penuh kasih sayang kalau dia dilayani. Ini kunci. Kalau dia merasa dilayani sebagai seorang suami, kasih sayangnya sebagai suami tumpah ruah, Pak. Sedemikian pula sebaliknya, seorang istri kalau merasa diperhatikan, Masya Allah Mi, rambutmu ini kemarin habis sampoan merek apa? Kok wangi gitu. Cuma ngomong begitu pada istri, Pak, senengnya sehari semalam, Pak. Akan pula seorang istri merasakan satu dorongan untuk mengkhidmati suaminya lebih-lebih kalau suaminya memberikan perhatian pada hal-hal kecil yang kemudian dia hadirkan sebagai pelayanan bagi suaminya. Ucapan saling mensyukuri, saling berterima kasih. Masya Allah. Jadi ini rumah tangga, ada tangga menuju kepada keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut sebagai rumah tangga karena kita ingin antum wa azwajukum tuhbarun, kalian akan masuk surga beserta istri-istri kalian dengan digembirakan. Family goals yang kita itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka Allah kelak akan himpunkan mereka beserta anak keturunannya itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di surga yang sama. Kenapa kok kita ini nanti dikumpulkan di surga yang sama dengan orang-orang yang kita sayangi? Karena sesuatu itu menjadi lengkap, kita nikmati sebagai kebahagiaan kalau orang-orang yang kita sayangi juga ada di situ. Coba seneng-seneng tapi sendirian, rasanya itu nggak nyaman kalau orang yang kita sayangi tidak hadir, Pak. Saya tahun lalu 21 hari keliling 11 kota di Amerika Serikat. Setiap kota itu, jadi setiap 2 hari sekali pindah kota. Jadi setiap kota itu panitianya itu menawarkan, Ustadz di sini ada tempat bagus, ayo jalan-jalan Ustadz, nanti kita nonton ini. Saya bilang boten saya tak di penginapan saja, tak nulis buku. Lu nggak pengen lihat yang indah-indah Ustadz? Yo pengen sangat. Lu kok ini nggak mau diajak? Lah sampean ngundangnya saya sendiri kok, nggak sama istri saya. Nanti saya lihat pemandangan indah itu, ingat istri saya nggak bisa lihat yang kayak gitu, nanti saya malah sedih. Oh gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau pengen jalan-jalan, terus jalan-jalan kemana Ustadz? Yo kalau jalan-jalan boleh, tapi ke tempat-tempat yang istri saya nggak terlalu suka, biar rasa bersalah saya tidak terlalu besar. Misalnya kemana Ustadz? Misalnya ke museum gitu. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Allah himpunkan mereka kelak di dalam surga yang sama. Inilah makna sejati dari kebersamaan kita di dunia yang kita harapkan bisa bersama pula di akhirat dengan anak cucu kita, sambung sinambung selama, kata sebagian ulama, orang tua mendoakan anaknya dan anak mendoakan orang tuanya, maka mereka akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rantai yang menghubungkan mereka adalah doa-doa itu. Kalau orang tua berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kalau anak berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kedua doa ini akan menjadi pertautan persambungan yang kelak menghubungkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu family goalsnya itu, kita ingin sampai di surga bersama-sama dengan seluruh keluarga kita, sambung sinambung. Kita ini nggak lengkap rasanya bahagia kalau tidak bareng-bareng. Tetapi kemanapun belum jadi soal selama kita bareng-bareng. Jadi satu saat saya sekeluarga berencana piknik. Kita pengen pergi ke hutan pinus Mangunan yang bagus itu tempatnya, anak-anak pengen gelar tikar, kemudian juga bawa berbagai makanan dimakan bareng di situ, kemudian jalan-jalan masuk ke hutan, balik lagi, pengennya begitu. Tapi hujan turun deras, Pak. Hujan turun deras, gak berhenti-berhenti. Akhirnya apa yang kita lakukan?
kita masuk malam itu, kita tunggu agak gelap gitu ya. Kita kemudian bikin kemah, bikin tenda di dalam ruang keluarga. Semua lampu kita matikan, laptopnya kita setel suara burung berkicau. Di luar suara hujan, di dalam laptop suara burung berkicau, lampu dimatikan semuanya, kita nyalakan lilin gitu ya. Kemudian kita di dalam tenda di ruang tamu itu sudah anak-anak senengnya luar biasa. Kita jadi orang tua juga senengnya luar biasa, karena ternyata yang terpenting bukan kemana, tapi bersama siapa. Masya Allah, tabaraka rahman. Inilah makna kebersamaan itu tadi, rumah tangga yang punya tujuan bersama-sama menuju ke surganya Allah. Kemudian di sini ada kata merdeka. Apa maknanya merdeka? Apa itu kemerdekaan? Merdeka yang paling hakiki adalah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan juga Rabi' bin Amir radhiyallahu anhum ajma'in ketika berhadapan dengan Rustum, panglima Persia. Jadi pada saat itu Rustum yang menghadapi 30.000 pasukan kaum muslimin, sementara dia sendiri punya 300.000 pasukan, Pak. Tapi dia heran, ini orang-orang Arab nekat amat datang ke negerinya, bawa 30.000 orang menghadapi pasukan Imperium Persia yang diperkuat oleh armada gajah yang sangat dahsyat, plus kekuatannya 300.000. Ini kok pada nekat mau bunuh diri ini? Apa motivasi mereka? Maka dia tanya kepada sang panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Dijawab dengan surat, karena mereka tidak mungkin kan bertemu saat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Dia undang Al-Mughirah bin Syu'bah untuk berbincang-bincang di kemahnya. Ternyata jawabannya sama, Al-Mughirah bin Syu'bah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terakhir dia panggil namanya Rabi' bin Amir. Itu kroconya kroco, pasukan yang paling rendah tingkatannya, prajurit yang paling bawah hierarkinya. Tapi Rabi' bin Amir datang dengan membawa kemuliaan Islam, dan dia yakin dia mewakili kemuliaan Islam. Maka ketika masuk ke dalam kemahnya Rustum, Bapak Ibu jangan dibayangkan kemahnya itu kemah pramuka. Kemahnya Rustum itu lebih indah dari ruangan istana. Terbuat dari tenda, di dalamnya terdapat permadani-permadani yang sangat indah, bantal-bantal tempat bertelekan yang sangat bagus, hiasan-hiasan, mahligai-mahligai yang sangat luar biasa. Ketika Rabi' bin Amir ini masuk gitu ya, dia tetap naik ke kudanya. Begitu dia turun dari kudanya gitu ya, dia seret tombaknya ini melukai permadani-permadani Persia yang mahal itu. Seakan-akan dia mengatakan, jangan pameri aku dunia, aku tidak tertarik pada dunia. Lalu dia ikat untanya, diikatnya di mana? Di bantal yang ada di situ. Itu dipakai untuk ngikat kudanya gitu. Kemudian dia turun. Ketika hendak menghadap Rustum itu disediakan memang satu palung, satu telusupan gitu. Telusupan bahasa Indonesianya apa namanya? Bisa difahami ya Pak ya? Ya kayak mihrab begini tapi kecil ukurannya, supaya apa? Supaya Rustum ini ketika masuk dia menunduk untuk menunjukkan hormat kepada Rustum dan para panglima Persia. Nah, Rabi' bin Amir ini tahu, saya ini mewakili kemuliaan Islam kok disuruh nunduk-nunduk di hadapan kekuatan asing yang musyrik, enggak sudi. Maka Rabi' bin Amir ketika masuk, dia balik tubuhnya, dia masuk dengan bagian belakang tubuh terlebih dahulu. Ini cara membela kemuliaan Islam itu harus kemudian kita ini jangan mau Islam ini dihinakan. Kalau kita sedang mewakili agama Islam, jaga kemuliaan kita. Ini Rabi' bin Amir itu balik tubuhnya terus mundur gitu. Dia ditanya sama Rustum ketika itu, para panglima mengatakan, Tuan, Anda yakin mau bicara kepada anjing Arab ini? Lihat pakaiannya, menjijikkan, gembel ini Anda panggil. Kata Rustum, diam kalian, sesungguhnya orang Arab tidak mengukur kemuliaannya dari pakaian yang digunakan oleh seseorang. Aku ingin mengetahui kekuatan pasukan yang kita hadapi. Kemudian Rustum bertanya, apa tujuan Tuan datang ke sini? Kata Rabi' bin Amir, kami adalah satu kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Al-Khaliq semata-mata, untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat, untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Ketika itu dikatakan oleh Rabi' bin Amir, Rustum pucat. Kenapa dia pucat?
karena dia mendapati jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima tertinggi, jawaban Al-Mughirah bin Syu'bah, panglima menengah, sampai jawaban Ribi' bin Amir, prajurit yang paling bawah, sama persis. Itu artinya apa? Pasukan yang datang ini, pasukan Islam yang datang ini, visi misinya dari jajaran tertinggi sampai yang terbawah sama, dan kefahamannya sama. Pasukan yang semacam ini, organisasi yang semacam ini, lembaga yang semacam ini, kalau dari pucuk pimpinan sampai satpam, sampai tukang kebun, sampai yang ngurusin toilet, kok visi misinya sama dan pemahamannya terhadap visi misi sama, lembaga yang seperti itu nggak bisa dikalahkan. Itu pemahamannya Rustum. Ini pasukan yang kayak begini ini nggak bisa dikalahkan. Kalau dari pucuk pimpinan tertinggi sampai anak buah terbawah, visi misinya sama. Maka Rustum ketika itu segera membagi dua pasukannya, 150.000 orang dia tugaskan balik ke istana di Persepolis, di Ctesiphon, untuk menjaga istana Persia, sementara 150.000 dia gunakan untuk melawan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dengan keyakinan yang sudah 50-50. Kayaknya kita sudah nggak bakalan menang melawan pasukan ini. Kita hanya berharap keberuntungan. Kenapa? Dari pucuk pimpinan sampai bawah visi misinya sama. Maka nanti di hari berikutnya mereka akan tantangan, dan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas dibahas oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Karamah mereka ini mengalahkan mukjizatnya Nabi. Kenapa? Yatullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya itu ditantang, ayo maju kalau berani, ayo maju. Ternyata mereka menyeberangi sungai Tigris, sungai Dajlah. Nanti bapak-bapak bisa googling sungai Tigris. Itu kayak apa arusnya? Sangat lebar, sangat dalam, arusnya sangat deras. Itu sungai Tigris. Lah kok ditantang pasukan di ujung, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan lugunya. Maklum lugu mereka itu kan nggak ngerti sungai. Pasukan Arab ini kan nggak pernah ketemu sungai yang kayak begitu. Maka dengan lugunya mereka gandengan tangan satu sama lain, jalan maju menyeberangi sungai itu, dan kaki mereka tidak ada yang tenggelam melebihi pertengahan betis. Disebutkan dalam sejarah, kaki mereka tidak ada yang tenggelam melebihi pertengahan betis. Dan sampai ke ujung semuanya selamat, tidak ada yang lepas kecuali satu wadah air milik salah seorang pasukan itu jatuh kemudian hanyut. Lalu dicari-cari oleh semua. Jadi kok aku jatuh gitu ya, wadah airku jatuh. Itu 30.000 orang ubek-ubek ke bawah. Ada enggak. Sampai dikatakan pasukan Persia itu gemeteran lihat itu. Kenapa? Lah wong wadah air jatah satu saja jatuh, itu kok dicari bareng-bareng. Itu kalau kita pukul salah satu, mereka pukul serentak kita bareng-bareng gitu. Ini kesatuan pasukan ini menakjubkan, sehingga dikatakan lebih utama dari bahkan mukjizat seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam itu ketika menyeberangkan Bani Israel di Laut Merah, Allah membukakan lautan kepada mereka sehingga mereka harus berjalan di dasar laut dengan bentuk gelombang laut di kanan dan kiri ini seperti gunung yang sudah mau tempuk. Makanya Bani Israel itu jalan di tengah seberangan Laut Merah ini dalam keadaan takut-takut, Pak. Semuanya itu melihat kiri, lihat kanan, itu ketakutan. Pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas jalan di atas sungai tanpa ada rasa takut. Masya Allah. Ini bedanya. Kenapa? Karena Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku hanya bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Beda dengan Rasulullah dengan Abu Bakar misalnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Kalau Rasulullah sama Abu Bakar, Allahnya bersama kita. Kalau Musa dan Bani Israel, Allahnya bersama aku, tidak bersama kalian. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Masya Allah. Al-Quran Karim itu sangat detail kalau milih kata-kata. Makanya kalau Musa ngomong sama Bani Israel itu ya qaumi, wahai kaumku. Kalau Isa ngomong sama Bani Israel, ya Bani Israel. Kenapa kok beda? Karena seseorang itu dianggap bagian dari kaum kalau nasab bapaknya lurus ke atas. Musa itu bapaknya Imran, itu Bani Israel, ke atas dia keturunan Bani Israel. Nabi Isa bapaknya siapa? Gak ada, maka dia tidak bisa mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, karena nasabnya terputus ke atas, karena dia tidak punya bapak. Makanya Quran itu kalau menjelaskan Musa pasti ya qaumi, tetapi kalau Isa pasti ya Bani
Israel. Masya Allah. Ini yang kemarin sewaktu di Melbourne saya sempat masuk ke Jewish Museum. Museum Yahudi terbesar di luar Israel itu ada di Melbourne dan di Manchester, Inggris. Nah di Melbourne itu saya berdiskusi dengan penjaga museumnya. Dia bilang, kami ini Yahudi itu nasabnya nasab ibu. Loh, kok bisa nasab ibu? Saya tanya begitu. Iya, karena nasab ibu itu lebih bisa dipastikan. Jadi semua yang lahir dari seorang ibu Yahudi, ibu Israel, maka dia seorang Yahudi, dia seorang Israel. Kata dia begitu. Oh, kalau begitu keturunannya Nabi Musa bukan Yahudi dan bukan Israel. Kok gitu? Dia kaget, saya bilang begitu. Saya tanya, Musa keluar dari Mesir setelah membunuh orang, kemudian dia pergi ke sebuah negeri namanya Madian. Betul, betul kata dia. Lalu dia dinikahkan dengan putri dari lelaki soleh di negeri Madian itu. Betul? Betul. Berarti istrinya Musa Yahudi dan Israel atau Arab? Arab, kata dia. Kalau begitu, anak keturunannya Musa Yahudi apa Arab? Bingung dia. Jadi ini tidak konsisten. Hanya gara-gara membenarkan kerusakan moral, katanya bapak itu susah dibuktikan. Iya benar bapaknya apa enggak gitu. Itu kan karena kerusakan moral kalian sekarang gitu kan. Nah, yang namanya dulu yang namanya nasab itu ya nasab bapak kok nasab ibu. Dari mana nasab ibu? Kalian saja disebut Bani Israel. Bani itu artinya anak laki-laki. Jelas itu urusannya nasab dengan jalur lelaki. Kok bisa-bisanya kalian bikin bid'ah? Saya bilang begitu, dengan mengambil nasab perempuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini intermezzo cerita tentang itu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merdeka itu seperti tadi yang disampaikan oleh Rabi' bin Amir. Satu, merdeka akidah, bebas dari persembahan dan penyembahan kepada segala sesuatu selain Allah, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Maka rumah tangga yang merdeka adalah rumah tangga yang dibangun di atas prinsip ibadah kepada Allah. Maka rumah tangga yang merdeka yang di dalamnya dihidupkan nilai-nilai tauhid, yang di dalamnya bapaknya berkata kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Yang bapaknya ketika akan meninggal bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian ibadahi sepeninggal aku nanti. Tegak di atas nilai-nilai penghambaan kepada Allah. Inilah rumah tangga yang merdeka. Maka dalam rumah tangga yang merdeka ini, seorang istri bagi suaminya, seorang suami bagi istrinya, anak bagi orang tuanya, orang tua bagi anaknya, harus memenuhi kaidah-kaidah untuk menjadi 5 peran dan fungsi yang kemudian ada dalam Al-Quran. Yang pertama, antar anggota keluarga itu satu sama lain harus menjadi qurratu a'yun. Yang kedua, antar anggota keluarga satu sama lain itu harus menjadi nikmat yang disyukuri. 3, antar anggota keluarga itu harus menjadi amanat yang dijaga. 4, antar anggota keluarga itu harus menjadi ujian yang harus disabari. 5, bisa jadi antar anggota keluarga pada keadaan tertentu, satu menjadi musuh bagi yang lain, maka harus diwaspadai. Yang pertama qurratu a'yun, Pak. Dalam doa kita mohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri-istri kami, anak keturunan kami sebagai qurrah ain bagi kami. Apa itu qurratu a'yun? Penyejuk mata dan hati sekaligus. Maka Rasulullah SAW bersabda, dijadikan kecintaanku dari dunia kalian ini pada istri-istri dan wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dan dijadikan qurrah ainku itu di dalam salat. Jadi qurrah ain itu lebih tinggi dari sekedar cinta. Kalau kita memohon kepada Allah agar anak cucu kita dan istri-istri kita menjadi qurrah ain bagi kita, itu artinya kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki cara pandang kita hanya berdasar iman, dan memperbaiki istri kita, anak kita supaya menjadi yang layak dipandang secara iman. Demikian pula sebaliknya, memohon agar diri kita ini dijadikan layak secara iman untuk dipandang menjadi penyejuk, dan anak istri kita agar mereka memandang kita juga dengan kacamata iman.
Maka tadi sudah saya sampaikan, ibu-ibu kalau melihat bapak-bapak lagi nyebelin gitu ya, tolong ngomong sama diri ibu-ibu, lagi acting ini, aslinya suami saya ini soleh ini hari ini lagi nyebelin, ini pasti lagi acting, pura-pura mau nguji saya, aslinya suami saya ini soleh gitu kan. Nanti kalau masuk surga, suami saya itu gantengnya setara Nabi Yusuf. Nanti kalau masuk surga, suami saya ini umurnya seperti umur Nabi Isa saat diangkat ke langit. Jadi ada hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan laki-laki yang masuk surga itu nanti wajahnya setara Nabi Yusuf, umurnya seperti umur Isa alaihissalam pada saat diangkat ke langit. Kira-kira 33 tahun, Pak. Siapa yang umur 33 tahun silahkan ngaca. Umur segitu nanti itu di dalam surga itu segitu. Umur 33 tahun itu puncaknya lelaki dalam kemudaannya itu 33 tahun. Masya Allah. Saya baru lewat jadi benar-benar merasakan umur 33 itu godaannya paling berat. Saya sekarang 34. Ini kemarin waktu umur 33 itu wallahu a'lam kok ya memang itu godaannya paling berat, Pak. Mungkin wajah-wajahnya itu sudah terasa seperti wajah Nabi Yusuf gitu. Berat sekali godaan gitu ya. Jadi ujian-ujiannya seorang lelaki yang begitu rupa, begitu susah gitu ya. Bu-ibu sekarang harus tahu gitu ya. Mbak-mbak itu di mana-mana ini krisis. Lelaki lebih banyak menurut sensus penduduk Indonesia, lelaki itu lebih banyak. Tapi lelaki yang soleh, yang seneng pengajian, itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari ibu-ibu yang kecanduan pengajian. Jauh lebih sedikit, makanya ada kekhawatiran. Sehingga kemudian dikatakan banyak godaan itu kepada suami-suami, bukan cuma kepada yang bujangan. Karena yang jomblo tidak meyakinkan. Yang sudah meyakinkan itu yang sudah berumah tangga, ternyata begitu. Maka bapak-bapak jangan juga gampang tergoda. Kalau ada rumput tetangga kok tampak lebih hijau, pasti rumputnya terbuat dari plastik. Rumput yang benar, yang alami itu ya pasti ada yang kering-keringnya, ada yang lusuh-lusuhnya. Itu jelas itu rumput yang asli. Kalau rumput kok hijau semua, curigailah itu rumput terbuat dari plastik, gitu ya. Ingat ini, karena kadang-kadang beberapa kasus orang itu naudzubillahi min dzalik kok berselingkuh itu kalau dijejerkan antara istrinya, benar-benar istrinya dengan selingkuhannya itu, objektif laki-laki lain suruh menilai itu selalu lebih cantik istri aslinya itu. Loh kok iso tertarik sama ini? Pasti karena istrinya kecantikannya lagi tertutupi oleh masalah. Maka solusinya bukan cari yang lebih cantik, solusinya adalah menyelesaikan masalahnya supaya kecantikan istri ini timbul kembali gitu. Nambah masalah, Pak. Kalau nyari yang lain itu nambah masalah. Kita ngelihat yang lain itu lebih baik, karena ketemunya sesekali, pas dia ketemu kita itu memang dibaik-baikkan, ya. Nek wes bendino ketemu, ya tetep baik, banyak masalah, pasti begitu, gitu ya. Jadi jangan gampang kesandung selendang orang, Pak. Bahaya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi yang kita sampaikan, merdeka. Yang pertama-tama adalah merdeka secara akidah, dan ditujukan rumah tangga ini sebagai ibadah. Maka kita harus jadikan istri kita, pasangan kita itu qurratu a'yun bagi kita. Kalau lihat dunia ini rasanya gersang, pandang istri sembuh. Lihat situasi politik itu isinya kok sekarang nama-nama hewan. Ini saya yang paling nggak setuju sebenarnya. Saya nggak setuju manggil orang kok pakai nama hewan, itu nggak setuju. Banyak hewan yang lebih mulia dari manusia soalnya. Apalagi cebong, kampret gitu ya. Itu jangan dipakai untuk manggil orang. Subhanallah. Panggil namanya, tetap panggil namanya lebih utama. Janganlah memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, tidak termasuk kebaikan. Ini kita ingin, ya kita sudah tahulah mana yang benar, mana yang keliru, mana yang lebih banyak didukung oleh kebenaran, mana yang lebih banyak didukung oleh kebatilan. Tapi nggak usah kita panggil yang jelek-jelek. Kita doakan saja dapat hidayah kan gitu. Jadi ke sana ya, kita kembali ke jalan yang benar.
Mandang situasi politik ruwet, mandang istri sembuh gitu ya, mandang suami sembuh gitu ya. Ibu-ibu itu ngurusi arisan PKK bikin mumet, mandang suami sembuh. Qurratu a'yun. Ini kita mohon kepada Allah, kita memandang pasangan kita dengan pandangan ibadah, dengan pandangan iman. Kita memandang dengan pandangan kesolehan. Kita makin cinta ketika dia makin solehah. Makanya saya sering bilang kepada istri saya, senyummu di wajah yang berhias air wudhu, di sela tilawah syahdu, adalah seiris surga yang tersiram madu. I love you. Gitu. Penting Pak, menyemangati kesolehan istri itu. Kalau dia sedang tilawah itu, kita harus lebih bahagia daripada sejuta kebahagiaan yang lain. Kalau dia lagi sholat malam qiyamul lail, suweneng mandangin dia qiyamul lail itu Pak. Meskipun kadang-kadang itu ya, kalau dia lagi duduk tasyahud itu, ya, ada godaan meluk dari belakang macam-macam itu. Tapi Masya Allah, ini sesuatu yang indah gitu ya. Pemandangan anak kita lagi dibangunin susah, tetapi tetap akhirnya mau bangun untuk kemudian subuh gitu ya. Oh, kebahagiaan luar biasa. Qurratu a'yun. Yang kedua, jadilah dia nikmat yang harus kita syukuri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, bagaimana kemudian kita memandang anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, istri kita. Bapak-bapak pernah berterima kasih sama istri? Mi, makasih ya, sudah menjadi separuh agama untukku. Kalau nggak ada Umi, ya Allah, godaan di mana-mana. Bapak Ibu mungkin, subhanallah ya, saya ini punya akun Instagram. Saya pasang story gendong anak Pak. Saya pasang story gendong anak itu, kok ya ada yang komentar di dalam story itu, misalnya kalimatnya begini, jadi pengen nyium titik bapaknya. Astagfirullahaladzim. Itu saya tunjukin istri saya, terus langsung sama istri saya, tak blok ya gitu. Ujian ini berat Pak gitu kan. Maka ya Allah, terima kasih istriku sudah menjadi penawar segala ujian di luar sana. Nek gak ono kowe ya Allah. Makanya ibu-ibu, Masya Allah, kenapa saya sering mengatakan ibu-ibu, prioritas tentang soal suami ini sudah kode berat. Kalau suami sudah ngomong begini, Mi, mbok sana ke salon muslimah Mi, anak-anak tak ajaknya main. Itu sudah kode berat dari suami. Kenapa? Mungkin dia di luar sana ngelihat berbagai macam godaan pemandangan yang begitu indahnya, mau mengalihkan ke yang halal. Kok yang halal itu tidak sedap dipandang. Makanya dia mengatakan, Mi, mbok sana ke salon muslimah Mi sebentar, biar anak-anak main sama aku. Ini sudah kode berat. Saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, jangan dijawab, rumah berantakan, cucian numpuk sebanyak itu, piring beras kotor semua, sempat-sempatnya ngurus ke salon. Gak sempat Pak. Bu, tak kasih tahu, kalau jenengan gak sempat masak, rumah makan masih buka. Kalau jenengan gak sempat nyuci, laundry itu sekarang kiloan. Kalau jenengan gak sempat beresin rumah, suruh tetangga yang duafa beresin rumah, kasih honor, berpahala, bantu dapat pekerjaan. Tapi soal yang satu itu, suami penjenengan nggak boleh minta bantuan orang lain. Karena kalau minta bantuan orang lain, dosa. Ini prioritas Bu. Saya tanya ibu-ibu, lebih cantik mana dandannya antara pergi pengajian dengan menyambut suami pulang kerja? Pergi pengajian toh? Iya, itu salahnya double. Salah pertama, tidak menyambut suami dengan dandan sebaik-baiknya. Salah kedua, memperberat ujian para ustadz. Ini serius itu. Bapak-bapak ngadepnya ke sini, saya kan ngadepnya ke sana. Ini dua gitu ya, penting. Bapak-bapak juga begitu. Nyuwun sewu, pergi bekerja sama pulang kerja lebih seger mana? Berangkat sesuai sunnah enggak itu? Enggak, karena sunnahnya Kanjeng Nabi itu dikatakan oleh Anas bin Malik, tidak pernah Rasulullah masuk ke rumah mengucap salam atau mengetuk pintu minta izin kepada istrinya untuk masuk ke rumah, melainkan beliau sudah bersiwak dan memakai wewangian terlebih dahulu.
Nabi itu kalau mau pulang, mau ketemu istri, itu bersiwak dan pakai wewangian, Pak. Karena yang dimuliakan oleh Nabi itu satu Allah, maka setiap menjelang sholat itu yang beliau lakukan. Yang kedua keluarga. Kenapa keluarga? Penjenengan pergi itu ketemu kepentingan, penjenengan pulang itu ketemu cinta dan kesetiaan. Harusnya pulang itu spesial, pulang itu istimewa. Makanya Nabi SAW itu memerintahkan pasukan yang pulang dari jihad fisabilillah, kadang-kadang jangan langsung masuk Madinah, jangan langsung pulang apalagi di malam hari. Apa yang harus dilakukan? Ngecamp dulu di luar kota yang ada mata airnya. Di situ Nabi menyuruh para sahabat yang pulang dari jihad mandi dulu, pakai pakaian terbaik, pakai wewangian kalian, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, rapikan diri kalian, ketemu istri dalam keadaan terbaik. Ini sunnah yang kadang-kadang dilupakan. Senyampang itu Rasulullah memerintahkan ada sahabat pergi ke kota Madinah ngumumke. Biasanya yang disuruh yang jomblo ya. Ngumumke kepada para istri, besok suami-suami pulang, silahkan disambut sebaik-baiknya. Maka para istri sudah ngerti. Mereka kemudian membersihkan rumah, mereka memasak makanan kesukaan suami, mereka mandi, berhias, berdandan untuk suami, pakai pakaian terbaik, kalau pakai gaun pengantin, kalau perlu pakai gaun pengantin. Kalau masih cukup ya Bu. Dan kalau dulu itu beli tidak nyewa kan gitu. Itu nyambut suami dalam keadaan terbaik. Dalam hadis ini yang diriwayatkan Abu Hurairah, sampai Rasulullah SAW itu kalimatnya nyuwun sewu vulgar. Salah satu sambutan yang dituntut dari para istri kepada suami yang pulang dari jihad fisabilillah apa? Agar para istri sempat beristihdad, mencukur rambut pada bagian mereka yang paling pribadi, menyambut suaminya pulang, Pak. Sampai level itu Islam itu memperhatikan sunnahnya. Orang pulang itu harus menguatkan hubungan. Nyuwun sewu, ini juga terkait dengan tauris, pewarisan nilai-nilai dakwah. Saya tahun 2005 itu bikin penelitian, Pak. Penelitian saya tentang perspektif anak-anak kader dakwah dan aktivis Islam terhadap kegiatan orang tuanya. Saya shock karena ada 30% anak mengatakan aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak ayah dan ibu. Kenapa? Karena ayah dan ibu terlalu sibuk. Ayah dan ibu nggak pernah sempat pulang. Kalau pulang nggak bisa nemenin aku belajar. Kalau pulang nggak pernah nemenin aku bermain. Kenapa? Ada yang putus di sini. Anak pegiat dakwah, aktivis Islam, tapi nggak mau jadi pegiat dakwah dan nggak mau jadi aktivis Islam. Kenapa? Karena ketika bapaknya pulang, anaknya nyambut Abi, anaknya nyambut Abah. Jawaban bapaknya, awai sama adikmu ya, Abah capek sekali. Dari tadi baru ngisi 2 pengajian dari Jombang macet aku udah capek. Karena bapaknya pulang itu sudah 5 watt, Pak. Gak nyambung, anaknya menyambut, dia merasa dakwah dan kegiatan keislaman itu sudah merenggut bapaknya dari dirinya. Maka dia memandang negatif aktivitas itu, memandang negatif pekerjaan bapaknya, memandang negatif aktivitas bapaknya, kegiatan-kegiatan bapaknya. Kenapa? Nek balik wes gak kena di semoyo. Kalau pulang sudah tidak nyambung, sudah tidak connect. Yang salah siapa? Apakah yang salah karena pekerjaannya banyak itu? Kayaknya Kanjeng Nabi itu lebih sibuk dari kita. Tetapi apa yang keliru di situ? Ada sunnah yang tidak dipenuhi. Nek bali itu harus seger, Pak. Kalau pulang itu harus fresh. Sunnah Nabi SAW. Maka pulang itu masih sanggup dinaiki Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhuma, kuda-kudaan keliling rumah. Nabi masih sanggup. Sampai kemudian Abu Hurairah itu komentar, walah nak, itu yang kamu tunggangi tunggangan terbaik di seluruh langit dan bumi. Dan gak ada yang bisa nunggang selain kalian berdua. Iya gitu. Masya Allah tabaraka rahman. Itu Nabi SAW. Makanya saya sampai sekarang mengatakan, ada orang tua yang mengeluh anaknya kecanduan gadget, kecanduan handphone, kecanduan game online. Kenapa kok bisa terjadi? Lah karena handphone itu lebih responsif. Ketika kemudian disentuh-sentuh, dipencet-pencet, itu dia jawab. Bapaknya itu sudah ditarik berulang kali, tanyanya 5 kali nggak dijawab-jawab. Bapaknya itu silent mode, malah ada yang airplane mode.
ketika berkomunikasi sama anaknya. Sementara HP itu selalu responsif, selalu nanggapi, makanya dia seneng sama HP. Makanya saya sering katakan kepada bapak-bapak, ayo kita melatih berbagai keterampilan kita untuk bermain bersama anak, supaya jadi kita ini sebagai bapak, kalau disentuh-sentuh, dipencet-pencet harus lebih asik dari gadget. Nah kalau yang kecanduan gadget istrinya, berarti penjenengan kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet itu kalah sama gadget. Ini kita harus kembalikan, ini pasangan dan anak-anak kita ini harus kembali pada level disentuh-sentuh dan dipencet-pencet. Kita ini lebih asik daripada gadget. Makanya saya sering ngajari, bapak-bapak harus bisa jadi ayunan untuk anaknya. Anak saya kalau minta bah ayunan itu artinya apa pak? Ini kita berdiri, posisi kaki kuda-kuda, tangannya begitu pak, taruh depan badan, kemudian dia duduk di situ, pegangan tangan kita digoyang pak semuanya, terus sampai capek, sampai otot bisep dan trisep terbentuk ya, gitu. Terus nanti anaknya bilang, bah jungkat-jungkit bah, jungkat-jungkit itu begini pak, duduk di kursi atau sofa itu ya, anak kita suruh duduk di ujung kaki, kita angkat turunkan, angkat turunkan, angkat turunkan sampai perutnya six pack pak. Nanti yang berikutnya, bah komedi putar, bah komedi putar itu salah satu yang paling berat pak, karena komedi putar itu begini, kita duduk jengkeng, kemudian tangan kanan direntangkan, dia duduk di ujung tangan kanan kita pegang pakai tangan kiri, terus berdiri pak, terus nah muter sambil badannya naik turun naik turun naik turun, itu insya Allah seluruh badan berolahraga. Maka bapak-bapak yang seperti ini nggak perlu pergi ke gym, nggak perlu pergi ke fitness center untuk nge-gym, karena kalau nge-gym zaman sekarang itu kadang-kadang sering dilirik-lirik sama sebelahnya dan sama-sama bapak-bapak, ngeri gitu. Itu kan ngeri gitu. Jadi Masya Allah, ini olahraganya kita bapak-bapak untuk nyambung dengan anak-anak kita. Untuk kadang-kadang bah prosotan. Nah prosotan itu perlu kostum khusus pak. Sarung kalau sudah yang lama banget itu, yang halus itu, nah bagus itu. Kaos juga kalau sudah yang aus itu ya, sudah bolong-bolong itu bagus, karena nanti kalau dia meluncur dari atas telusur gitu ya, seneng anak-anak kita. Masya Allah, ini dalam rangka mensyukuri mereka, ini dalam rangka kita mengikat kekuatan dengan mereka. Yang ketiga, amanah, mereka harus dijaga. Tugas bapak-bapak yang paling berat itu bukan cari nafkah pak. Tugas bapak-bapak yang paling berat itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas terberat. Makanya ibu-ibu adakan gerakan anti korupsi itu sejak pagi bu. Kalau bapak tidak bekerja bu, cium tangannya, minta bapak meletakkan hidung di kening ibu, salinglah mendoakan. Kemudian ibu-ibu pesan sama bapak, Pak sugeng tindak, Pak selamat berjuang, I love you. Nanti kalau kondur jangan membawa kecuali yang halal nih pak, jangan bawa kecuali yang halal. Kami ini kalau disuruh sabar menahan lapar insya Allah masih kuat, tapi gak akan kuat kalau sabar menghadapi api neraka. I love you, pahlawanku, kekasihku, muah gitu. Kata bapak-bapak, kalau ada muahnya gak jadi berangkatan. Ya tetap jadi gak apa-apa pak gitu ya. Tapi ini penting, ini ibu-ibu ini setiap pagi bikin gerakan anti korupsi yang begini. Karena ada gerakan pro korupsi juga itu pagi-pagi juga bu. Nggak ada di Jombang insya Allah, tapi mungkin ada di kota lain. Itu kadang-kadang kalau pagi di sebuah perumahan terdengar suara, Papa tahu nggak itu sebelah eselon berapa? Eselon 3 pak, 5 tahun ini mobilnya udah ganti 2 kali. Aku tuh kayaknya istri eselon 1 loh pak, tapi sampai sekarang mobil butut itu aja papa pakai. Aku pakai ke arisan aja malu pak. Ih, ini nggak ada di Jombang insya Allah. Tapi ada kejadian seperti ini yang kita sangat prihatin. Pagi-pagi ada gerakan pro korupsi seperti ini. Insya Allah, ini kita saling menjaga yang seperti ini. Ini kita saling menguatkan yang seperti ini. Insya Allah. Yang keempat, menjadi
Ujian. Nggak ada di antara kita yang tidak diuji dengan pasangannya, nggak ada di antara kita yang tidak diuji dengan anak-anaknya. Pasti ada bagian dari diri mereka yang menjadi ujian bagi kita, dan ada bagian dari diri kita yang menjadi ujian bagi mereka. Kata istri saya, banyak orang pengen jadi istrinya Abah, padahal kalau aku yang ngejalanin jadi istrinya Abah itu susah. Ditinggal pergi, anak 3 kecil-kecil, sedang hamil, nggak pengen punya pembantu, ngurusi rumah sendiri. Abah di sana dinikmati wajahnya sama ibu-ibu. Gimana nggak berat kayak begitu kan? Kita masing-masing diuji dengan pasangan kita, gitu ya. Tapi Masya Allah, ini kekuatannya saling menguatkan di dalam ujian-ujian itu. Istri saya yang paling sering mengingatkan saya, Bah, ingat, yang di luar itu saksi tambahan. Meskipun mereka bilang Abah baik, itu kan karena ketemunya Abah cuma sebentar. Mereka rela datang ke pengajiannya Abah, jauh, desek-desekan kadang-kadang. Itu kan mereka karena nggak ngerti Abah, nggak kenal Abah. Meskipun mereka semua bilang Abah itu baik, Bah, kalau aku, Bah, aku ini saksi utama, Bah, aku bilang prek, selesai semua, Bah. Maka bener Kanjeng Nabi, khairukum li ahli, yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Kenapa? Karena istri itu saksi utama. Kata istri saya, meskipun seluruh dunia bilang Abah itu baik, kalau aku bilang belgedes, selesai, Bah. Kalau semua orang bilang Abah baik, anak-anak bilang Abah itu halah, gitu, suram, Bah. Maka saksi utama itu keluarga, yang lain itu cuma saksi penguat. Masya Allah. Ini yang selalu kita ingat dan waspadai. Keluarga kita, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya sendiri. Tabaraka Rahman. Yang terakhir, boleh jadi satu sama lain kita bisa jadi musuh. Kapan jadi musuh? Ya kayak tadi, ibu tadi. Papa tahu nggak kita itu eselon berapa? Emang kita punya apa? Yang kreatif kayak teman-temannya Papa itu loh, bisa terima amplop dari mana-mana dan lain sebagainya. Ini namanya sedang jadi musuh. Anak juga bisa jadi musuh untuk orang tuanya ketika mengajak kepada yang dimurkai Allah. Suami bisa jadi musuh bagi istrinya kalau suami juga mengajak kepada yang dimurkai Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini, bahwa kita menjadikan rumah tangga kita merdeka kalau kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebut oleh Rabi' bin Amir adalah dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Lagi-lagi ini soal visi, bagaimana kita memahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perlu mengkhawatirkan apa yang perlu dikhawatirkan, tapi jangan mengkhawatirkan apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Contoh yang tidak perlu dikhawatirkan apa? Rezeki, Pak. Kenapa? Rezeki dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Berarti rezeki dijamin. Apa yang perlu penjenengan khawatirkan? Ini yang kadang-kadang kita lalai. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Nah, ini belum dijamin. Kalau mau khawatir soal ini saja. Kalau soal rezeki, Pak, dari dulu rezeki itu dijamin bagi setiap jiwa, tidak akan mati sampai rezekinya tuntas. Dan dari dulu kita itu diajari yang namanya hakikat rezeki itu seperti sebuah lagu, judulnya Cicak-cicak di Dinding. Kita kalau jadi cicak stres, Pak. Kalau cicak kok mikirnya kayak manusia, stres, Pak. Kenapa? Cicaknya mikir, ya Allah, makanan saya punya sayap semua. Ya Allah, makanan saya bisa terbang semua. Lah saya nggak bisa, terus saya makannya gimana? Tapi cicak tahu, Pak, tugasnya cuma diam-diam merayap. Coba perhatikan kalimat berikutnya di lagu Cicak-cicak di Dinding. Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Datang seekor nyamuk. Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Nyamuk. Yang datang rezekinya apa orangnya? Rezekinya.
Masya Allah, penjenengan tadi siang makan siang pakai nasi mboten? Untuk memberi rezeki penjenengan makan nasi siang ini Pak, Masya Allah, Allah itu memerintahkan jenengan nanam sendiri padinya enggak? Enggak, Allah perintahkan petani yang nanam padinya. Petani mana? Bukan sembarang petani Pak, jatengkannya jauh, itu petani Vietnam Pak. Beras impor. Itu padahal mau memberi rezeki jenengan, yang disuruh nanam petani Vietnam. Ya Allah, itu dari menyiangi, memupuk, merawat, memanen, sampai panen kemudian dikeringkan, jadi gabah, digiling, jadi beras, beras dimasukkan karung, karung diangkut ke truk, truk dibawa ke pelabuhan, di pelabuhan naik kapal sampai ke Jakarta, turun dari pelabuhan gitu ya, diangkut pakai truk. Siapa yang ngangkut pakai truk, siapa yang nurunin di pelabuhan, siapa yang nerima komisi impornya, enggak jelas semua lah. Itu cuma untuk memberi penjenengan makan nasi. Lauknya Pak, kerupuk. Masya Allah, bikinan Tasikmalaya Pak, tapi tepungnya impor dari Cina. Yang nanam gandum petani Cina. Masya Allah, itu baru kerupuknya Pak, belum sambal kecape Pak. Oh, sambal kecape itu lebih ngedapi-dapi, karena bahan bakunya kecap, kedelai Pak. Kedelainya impor dari Amerika. Luar biasa untuk memberi penjenengan lauk sambal kecap. Itu Gusti Allah memerintahkan petani di Amerika nanam kedelai. Kedelainya itu setelah panen menyeberangi Samudra Pasifik Pak, ribuan kilometer. Ini gara-gara mau jadi rezekinya orang Jombang. Itu baru sambal kecap, kerupuk, belum garamnya Pak. Garamnya impor dari Australia. Jadi jenengan makan nasi, sambal kecap, kerupuk, itu mengumpulkan seluruh dunia Pak. Ada Amerika, ada Vietnam, ada Cina, ada Australia. Itu kumpul satu piring. Kok penjenengan merasa miskin itu di mana? Ceritanya ini, ya Allah, seluruh dunia kumpul di piring saya. Luar biasa Pak. Nyuwun sewu, itulah hakikat rezeki. Rezeki itu yang dinikmati Pak, bukan gaji. Ada banyak orang gajinya besar padahal rezekinya kecil, dan ada banyak orang yang gajinya kecil padahal rezekinya kecil. Saya itu pernah naik pesawat Garuda, nggak kebagian tiket kelas ekonomi. Qadarullah, ya wis tuku kelas bisnis. Itu kalau nggak salah tahun 2008 itu kejadiannya. Saya duduk di kelas bisnis. Itu saya senang sebenarnya duduk di kelas bisnisnya Garuda itu Pak. Kenapa? Karena tidak ketemu pramugari Pak, ngurangi godaan. Kalau di kelas bisnisnya Garuda itu ketemunya budenya pramugari. Sudah senior-senior itu. Nah, sebelah saya itu bapak-bapak usia 50-an akhir. Ketika kemudian budenya pramugari itu menyajikan makanan untuk saya, itu satu nampan gede, isinya piring kecil-kecil, makanannya seamploan. Oh, karena saya ini orang desa, adanya enak sama enak banget. Maka saya itu kemudian dokoh gitu ya. Apa sebenarnya demenake makannya itu enak gitu ya. Sebelah saya itu megang gelas isinya air putih, berulang kali minum sambil ngeliatin saya dengan pandangan senewen. Bismillah. Liatin saya gitu. Saya tanya akhirnya, "Loh Pak, mboten dahar Pak. Loh kok Pak nggak makan Pak?" Kata beliau, "Nasib Dik." "Loh nasib gimana Pak?" "Dulu waktu muda itu pengen makan enak, nggak kuat beli Dik. Sekarang kuat beli, nggak boleh Dik sama dokter." Saya tanya, kok nggak boleh sama dokter, gimana Pak? Lah iya, mau makan gurih kata dokter jangan Pak kolesterolnya, mau makan manis kata dokter jangan Pak diabetesnya, mau makan asin kata dokter jangan Pak hipertensinya, mau makan kacang saja loh kata dokter jangan Pak asam uratnya. Terus saya guyoni beliau, "Loh Pak, belum tahu penelitian terbaru Pak, kacang itu menurunkan asam urat loh Pak." "Mosok Dek, setahu saya menaikkan kok." "Menurunkan Pak." "Turun gimana maksudnya?" "Ya dari perut turun ke kaki Pak." Beliau ketawa, "Oh sampean bisa aja Dek." Lah iya kayak bapak ini, saya baru tahu beliau direktur utama sebuah BUMN, gajinya waktu itu 200 juta per bulan. Sampean mau gaji 200 juta per bulan tapi nggak boleh makan manis, nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan kacang. Saya wegah gitu ya. Terus saya bilang sama beliau, "Loh Pak,
Kayak bapak itu loh Pak, bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering loh. Nanti umur 63 bapak sudah pensiun, di depositonya ada 20 triliun ya Pak. Oh amin dek, makasih doanya. Tapi besok paginya bapak wafat. Kok doanya jelek toh dek? Enggak doa Pak, cuma umpama. Lu kok umpamanya gitu? Ya saya cuma mau tanya sama bapak, lah kira-kira kalau begitu 20 triliun yang hasil kerja bapak itu rezekinya siapa Pak? Lu bukan rezeki saya deh. Bukan, oh bapak meninggal. Oh iya ya dek ya, terus rezekinya siapa? Rezeki anak cucu saya dek. Ya mungkin, tapi bisa jadi juga rezekinya orang lain Pak. Gusti Allah itu nggak kekurangan cara untuk mengalirkan ke tempat yang perlu dialiri. Oh iya ya dek ya, terus saya ini gimana dek? Nah baru saya jelaskan, makanya banyak sedekah Pak. Itu harta sejatinya bapak itu yang tidak dirayah anak cucu itu ya sedekah itu kalau sedekah jangan diniati ngasih Pak, diniati titip aja, titip Lombok, titip Palu, titip Donggala, titip masjid, titip anak yatim, titip fakir miskin. Lo itu bukan ngasih dek, titip aja Pak, nanti di sisi Allah kita tagih. Ya Allah kemarin titip di sana, lah mana katanya 700 kali lipat gitu. Itu titip aja Pak. Iya ya dek ya, itu titip ya. Iya, wong itu nanti bisa kita tagih kok di depan Allah. Oh gitu ya dek ya. Masya Allah, ini kan satu hal yang kemudian kita harus yakini bareng-bareng. Makanan mahal Pak, enak rasanya katanya, itu bisa dibeli. Tapi nikmatnya makan itu Allah yang bagi-bagi kok. Penjenengan pergi ke Paris, Prancis, di sana ada chef namanya Chef Dudonyong. Chef Dudonyong itu Michelin bintang level tertinggi. Penjenengan kalau mau makan raciannya Chef Dudonyong ini, itu perlu reservasi beberapa bulan sebelumnya supaya dapat kursi di restorannya. Restorannya tidak buka cabang sama sekali. Memang di situ kalau mau makan. Tapi mau reservasi aja bayarnya itu bisa beli motor di sini. Sampai hari H kita duduk di tempatnya itu, diracikkan sama beliaunya sendiri. Opo iya jaminan enak? Belum tentu. Dilalai sariawannya kumat piye? Gusti Allah yang bagi-bagi nikmatnya makan itu. Coba bayangkan, nanti yang disajikan pertama itu sop kuai benih, itu sop opo-koboan. Ya Allah. Nanti keluar lagi yang berikutnya itu Pak, appetizernya itu Pak. Itu tuh rumput-rumputan dicampur daun-daunan, dikocori minyak zaitun. Kita disuruh makan kayak gitu itu lebih enak makanan kambing Pak, wallahi. Kayak daun luntas kok rasanya itu. Terus nanti hidangan utamanya keluar itu Pak, Masya Allah, itu dagingnya irisannya kecil di tengah, diolesi saus entah apa, serat gitu. Ya Allah, apa ya enak? Belum tentu. Coba bandingkan, petani di Gunung Kidul mencangkul sejak jam 7 sampai jam 10. Jam 10 istrinya datang bawa tenggok, bawa bakul. Di gendongannya itu ada cerek isinya teh panas wangi sepet lagi kental. Ditambah nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, habis mencangkul 3 jam. Kemudian sama istrinya diilingkan minuman itu, geleng, terus diminum gelek gitu. Terus kemudian dia makan itu nggak bisa makan sendiri soalnya tangannya belepotan lumpur. Disuapin sama istrinya nasi ketan campur parutan kelapa. Gitu. Masya Allah, itu nikmat, hakiki nikmat itu. Lo namanya hotel bintang sekian, ranjang yang empuk, mendut, layanan sekian, itu bisa dibayar, bisa dibeli. Misalnya Burj Al Arab di Dubai itu katanya hotel bintang 7 satu-satunya di dunia. Itu di sana. Itu hotel bintang 7 Pak, semalamnya itu bisa beli rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor pun sulit kalau di Jogja. Itu kalau beli di kamar di sana semalam. Kalau tidur di situ, apa ya jaminan pasti nyenyak tidurnya? Saya kok nggak yakin, apalagi kalau saya yang disuruh tidur di situ pasti nggak bisa tidur Pak, mikir bayari. Kalau digratisi juga mikir, mbok ini dikasih mentahnya aja, gitu. Tapi kadang-kadang ada anak pemulung, bantalnya kayu, alasnya kardus, selimutnya koran, itu tidurnya nyenyak. Apa buktinya nyenyak? Susah dibangunkan. Makanya dalam soal ini kita ini harus selapang-lapangnya. Dunia ini jangan sampai terasa sempit, enteng-entengan mawon. Wong dunia ini kalau soal rezeki lucu-lucu ceritanya.
Di Jogja itu ada pengusaha rumah makan, omsetnya miliaran per bulan, tapi nggak bisa tidur di kasur. Sudah dicoba segala jenis kasur, dari kapuk randu, kapuk kapas, kasur busa, yang mendut-mendut, spring bed yang dibuat khusus, semuanya nggak bisa. Tetap punggungnya sakit kalau tidur di kasur. Mana yang nggak bikin sakit kalau tidur alasnya tikar pandan buatan muntilan. Maka satu hari ketika beliau diundang ke Jakarta ngisi seminar lokakarya tentang usaha kecil menengah, diinapkan di panitia hotel bintang 5 Presidential Suite, itu masuk kamar, buka koper, gelar tikar. Di Amerika itu ada maskapai penerbangan, salah satu pemilik maskapai penerbangan ini seseorang yang punya hyperfobia. Hyperfobia itu rasa takut terhadap ketinggian. Jadi dia punya pesawat ratusan unit, tapi seumur hidup gak wani numpak pesawat. Jadi soal rezeki itu enteng-entengan Pak, dunia ini lucu-lucuan. Maka rezeki sejatinya seseorang itu yang keluar masuk jadi manfaat, yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai usang, plus yang tadi dititip di jalan Allah untuk nanti kita panen di akhirat berlipat-lipat. Ini supaya kita merdeka memahami konsep rezeki. Dan yang namanya dititip itu tidak mengurangi nikmatnya rezeki kita yang lain. Masya Allah. Yang ketiga, merdeka dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, yaitu ketika kita ridho seridho-ridhonya, hidup kita diatur oleh agama Islam. Mau bekerja aturannya pakai Islam, mau bernegara aturannya pakai Islam, mau mendidik anak aturannya pakai Islam, mau berdagang aturannya pakai Islam, mau berkegiatan aturannya pakai Islam, sampai tidur pakai Islam, makan pakai Islam, ngupil pakai Islam, nyutik makanan di sela gigi pakai Islam. Loh, apa ada aturannya? Ada. Sunnahnya Nabi itu kalau kemudian kita membersihkan makanan di sela gigi, kalau kita membersihkannya pakai tangan, sunnahnya ditelan. Kalau kita membersihkannya pakai alat, sunnahnya dibuang. Itu aja diatur kok. Jadi Nabi itu mensunahkan kalau kita keselilitan, tahu keselilitan ya? Ada makanan di sela gigi kita bersihkan pakai tusuk gigi, maka sunnahnya hasil membersihkan ini dibuang. Tapi kalau kita membersihkannya pakai tangan, itu malah sunnahnya ditelan, dimakan. Masya Allah, ini saja diatur. Pasti ada hikmahnya. Monggo yang kedokteran mau diteliti silahkan. Tapi ternyata ada sunnah seperti ini. Sunnahnya bagaimana ketika minum? Apa sunnahnya ketika kecemplungan lalat? Sunnahnya bagaimana ketika kemudian beristinja? Sunnahnya bagaimana ketika kemudian beristijmar? Segala sesuatu yang kemudian kita ridha kepada Allah dan Rasulnya, ada aturannya di situ. Kita menjadi rumah tangga merdeka kalau semua diatur dengan aturan Islam. Sudah ya, kita cukupkan ya. Jazakumullah khairan. Inilah rumah tangga yang merdeka. Mudah-mudahan Allah berkahi dan jadikan rumah tangga kita semua orang rumah tangga yang merdeka. Saya cukupkan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.